Ya, jadi nah, ini adalah layangan sewot berukuran 54 teman-teman, kayak gini ya tuh. Mantap sekali. Dia memiliki lengkungan yang sangat nekuk di bagian ekor. Bagaimanakah cara bikinnya? Gampang banget teman-teman. Let's go, lihat caranya. Oke teman-teman, nah ini dia rangkanya sudah saya raut juga kayak gini ya. Untuk bagian sayapnya lengkungannya kayak gini. Ciri khas layangan sewot memiliki lengkungan di sisinya kayak gini. Tuh ya. Dan jenis-jenis lengkungan layangan sewot itu sebenarnya bermacam-macam teman-teman. Ada yang nekuk banget, di tengahnya ini keras, tidak ada lengkungan, nekuk banget kayak gini, dan juga ada lengkungannya bulat kayak gini. Nah, kebetulan yang saya pakai ini lengkungannya agak bulat, jadi di tengahnya itu lengkungannya tidak terlalu tidak terlalu lurus ya, jadi ada sedikit lengkungan. Jadi lengkungannya ini agak sedikit panjang ya. Kalau yang ini sekitar berapa ya? Sekitar di atas 10 sentian ya. Tuh kayak gini. Jadi kelihatan bulat kayak gini. Yang penting sisinya itu ada lengkungan, tengahnya agak keras untuk tenaganya. Oke. Ini ukurannya 54 ya, bagian sayap dan bagian ekornya ini 46. Nah, kebetulan nih saya bikin layangan sewotnya ini agak beda, di mana layangan sewot ini bentuk ekornya kayak gini. Jadi dia lebih nekuk di bagian tengah ya. Yang dimana biasanya nekuknya di sini, teman-teman. Agak di bawah. Nah, tapi ini agak di tengah kayak gini. Nekuknya kayak gini. Ya. Oke, lanjut. Oh, sudah kayak gini, kita rakit, teman-teman. Nah, teman-teman, sebelum kita rakit, ini tengah-tengah sayapnya ini sudah saya kasih tanda juga, tengah-tengahnya ini. Dan bagian ekornya ini sudah saya kasih tanda juga. Ini kalau nggak salah 10 cm ya. Nah, ini bagian kepalanya itu panjangnya sekitar 10 cm kayak gini. Dan tarikan sayapnya sekitar 1,5 cm ya. Pokoknya semua yang ingin niru setelannya silakan teman-teman. Bang, bisa pesen nggak layangannya bang? Ya, jadi sebenarnya bukan saya nggak mau jual, tapi layangannya stoknya terbatas teman-teman, karena kan bikin layangan sewot agak sedikit lumayan ya, tapi ya saya jarang jual banyak lah intinya, jadi stoknya terbatas. Makanya saya ingin kalian semua itu bisa bikin layangan sewot, nggak perlu beli teman-teman. Makanya saya kasih semua cara dan tutorialnya kepada kalian semua. Oke teman-teman, kalau sudah kayak gini, kita ikat menggunakan benang benang obras maupun benang wol juga bisa teman-teman. Nah, kalian boleh pilih yang mana aja boleh ya. Jadi kali ini saya mau pakai benang wol aja. Kenapa harus benang wol? Karena benang wol ini bagus teman. Jadi sayapnya tidak akan kaku ya. Dia tetap bisa bergerak-gerak kayak gini, karena benang wol itu dia teksturnya lembut ya. Nah teman-teman, kayak gini ya tuh. Kalau sudah diraut ya, arkunya kayak gini, sudah diraut, berhasil diraut kayak gini, dibentuk. Kemudian kalian ikat nih bagian kepalanya kayak gini. Set. Oh ya, 3-2 lilitan. Kemudian tempelkan nih sesuai tanda lengkungan sayap kayak gini. Ini mudah banget teman-teman ya. Jadi jangan khawatir, pokoknya kalian pasti bisa. Nah, kalian lihat kan menyilang 2-3 lilitan aja, jangan terlalu banyak ya. Nanti kelihatan kurang rapi ya. Lalu kencangkan kayak gini tuh. Oke, cukup aja kayak gitu, teman-teman. Tuh, jadinya kayak gini. Untuk ikatannya, ikatan bagian sayap begini ya, simpel aja ya, yang penting nggak copot ya. Nah kemudian putar si bagian hinisnya atau kulitnya ke bagian menghadap bawah ya kayak ini. Lanjut dikasih benang teman-teman. Benangnya benang apa bang? Ini benang jahit biasa teman-teman, kalian bisa ditemukan di toko-toko benang ya. Nah kalian mulai dari bagian ekor, ikat kayak gini tuh ya, sampai kencang. Nah kayak gini, ini mudah banget teman-teman, tinggal dicangret-cangret aja, ini sudah aman banget ya. Untuk bagian benangnya tidak akan copot. Nah lalu tarik ke bagian tarikan sayap ya. Ini dua-duanya harus disamain teman-teman. Dan ikat deh ini ke bagian sayapnya kayak gini. Kita cangredin lagi ya, kayak diikat gitu teman-teman. Tarik lagi harus sama teman-teman ya. Jangan sampai panjang sebelah, nanti berakibat berat sebelah juga teman-teman. Lanjut kita ikat lagi nih ke bagian sayap berikutnya. 2-3 lilitan aja juga sudah cukup kuat teman-teman. Nah kalau sudah kayak gini, itu biasanya akan melenting-melenting kayak gini teman-teman. Itu wajar sekali ya, memang suka kayak gitu. Makanya harus diurut teman-teman. Pakai perasaan, jangan terlalu kencang-kencang, nanti takutnya patah teman-teman. Apalagi bambunya itu bambu tua ya, bambu tua atau bambu tamiang itu suka regas ya, gampang patah. Jadi harus dengan perasaan teman-teman. Kayak gini tuh ya,
sampai lurus teman-teman, jangan sampai ada yang bengkol-bengkol. Nah kalau sudah lurus kayak gini teman-teman, baru deh kita ikat benangnya ke atas kepala. Nah, dan untuk bagian sayap itu nggak perlu lagi kalian urut, karena memang layangan sayap itu memiliki lengkungan sayap yang sudah disesuaikan ya. Jadi tidak perlu lagi mengurutnya ya. Karena kenapa? Karena takutnya nanti akan berat sebelah ya. Kayak gitu. Nah, lanjut. Lilit kayak gini ya. Kalian bikin ikatan kayak gini di tengah-tengah lengkungan ya. Pokoknya sampai kalau kalian lihat kayak gini tuh lurus. Kemudian dikencangkan lagi di atas kepalanya. Kebetulan ini sudah saya kasih coakan juga biar naruh benangnya itu mudah ya. Oke, teman-teman kayak gini. Nah, usahakan bagian sayapnya ini jangan sampai ketarik ya, salah satunya. Jadi harus seimbang. Nah, kalau sudah kayak gini teman-teman, lanjut deh bikin pasang kertas menurut saya, oke? Let's go. Nah, di sini saya mau menggunakan kertas apa ya? Coba kalian pilih mau kertas apa teman-teman? Mau pakai kertas putih atau mau pakai kertas warna atau juga mau pakai kertas lito ya, coklat. Yang mana ya? Dan ada satu lagi nih, kertas semi minyak ya. Jadi kayak kertas minyak tapi bukan teman-teman nih. Kayak kertas layangan biasa tapi bukan juga ya. Jadi dia memiliki permukaan yang sama ya, belakang atau depannya itu sama teman-teman. Oke lah kalau begitu kita pakai kertas ini aja. Kertas coklat aja dah ya. Coklat apa putih ya? Putih aja lah ya. Karena kalau putih itu nanti di catnya itu masuk teman-teman, mau warna apa aja itu masuk kalau warna putih. Jadi lebih apa ya? Lebih kontras warnanya. Nah, ini teman-teman. Jadi kertas ini teman-teman, menurut saya ini cocok banget untuk layangan sayap juga karena memiliki ketebalan yang stabil ya, tidak terlalu tebal dan juga tidak lembek ya. Yang penting ngencring kayak gitu. Mantep lah pokoknya. Nah teman-teman, dan kalian harus tahu juga nih, yang masih pemula yang belum tahu, kertas layangan itu dia memiliki dua bagian, dimana bagian depannya ini licin, kelihatan tuh ya, mengkilap licin, dan bagian belakangnya itu kasar ya, kasar kayak gitu teman-teman. Nah cara pasangnya teman-teman kayak gini nih, yang licin itu menghadap ke atas kayak gini, dan yang kasarnya itu menghadap ke bawah kayak gini. Nah nanti kalian pasang kertasnya kayak gini tuh ya, jadi nanti si kertas yang licinnya itu di belakang ya, di belakang layangan kayak gitu. Nah dan satu lagi teman-teman, buat kalian yang sering mengeluh, bang kenapa sih layangan saya kalau terkena udara dingin atau di suhu dingin atau disimpan lama kedinginan itu suka mengkerut? Apakah rangkanya yang mengkerut atau kertasnya yang mengkerut? Nah ini pertanyaan yang sangat bagus sekali. Jadi sebenarnya bukan rangkanya yang mengkerut teman-teman. Kalau rangkanya itu gak bakal mengkerut ya, apalagi babunya sudah disimpan lama itu tidak akan mengkerut lagi teman-teman, apalagi babunya sudah tua. Yang suka mengkerut itu biasanya itu kertasnya teman-teman. Karena kenapa? Karena kalian biasanya itu pasang kertasnya di udara panas, di saat kertasnya lagi kencang, lagi manteng, kalian pasang kertas. Nah nanti ketika udara suhunya menurun menjadi rendah, si kertasnya ikut merendah teman-teman, atau ikut menciut teman-teman, jadi kendor kayak gitu. Makanya tidak rapi, kendor ya, lembek kayak gitu. Nah saya sarankan untuk kalian semua biar rapi, biar tidak lembek lagi walaupun udara dingin, walaupun kalian simpan lama tetap tetap ngencring atau tetap rata ya, licin atau rapi. Caranya mudah teman-teman, kalian pasang kertasnya di suhu dingin. Kapan suhu dingin bang? Suhu dingin itu biasanya pagi hari atau malam hari ya, jangan di siang hari apalagi triknya panas. Nah ini ada contoh satu layangan yang memang saya sering bikin itu di udara dingin kayak gini ya. Ntar ya nih, ini layangan ini bukan editan ya, ini saya layangannya simpen udah lama nih ya, dan ini udara ruangan ini dingin ya. Dan juga ini kan ini musim hujan ya, tuh di luar juga ini masih hujan, gerimis-gerimis, ini pasti udaranya dingin. Menanya nih. Nah ini nih, oh ini nih, nah ini nih, lihat ini bukan editan tapi ini edukasi buat kalian semua, ada contoh ya nih kayak gini. Nah
Lihat. Nah, ini udah dingin, lihat. Si kertasnya tidak lembek ya, tuh. Tetap manteng kayak gini. Oh, tetap rapi kelihatannya. Tuh. Ya tuh, tidak lembek kayak gini. Tuh. Ini contoh kertas putih ya tuh. Ya, manteng tidak lembek kayak gitu. Banyak juga teman-teman dari kertas-kertas yang lain. Nah, ini contoh kertas yang kuning ya. Ini contoh kertas yang kuning, mananya itu. Nah, ini contoh kertas yang kuning. Tuh. Kayak gini ya, tuh. Dia tidak terlalu lembek banget gitu ya. Jadi tetap stabil dan tetap rata teman kayak gitu. Oke. Nah, makanya saya sarankan kepada kalian pasang kertas di suhu dingin. Pagi hari ya jam 6 sampai jam 10 ya. Atau kalau mau malam itu harus dari jam 9 ke atas lah ya, biar udaranya dingin banget gitu. Karena bagus kalau udah dingin kayak gitu. Oke, lanjut kita pasang kertas menggunakan lem kayu. lem kayu. Kenapa nggak pakai aci bang? Lebih murah, lebih hemat. Memang lebih murah, lebih hemat, tapi kualitasnya kurang teman-teman. Kalau pengen rapi ya pakai lem kayu kayak gini. Terus ya ngajrot. Oke, let's go. Kita kasih lem ya. Seperti biasa dari ekor kita tarik ke atas kepalanya teman-teman. Sampai merata. Untuk bagian sayap nih cukup sedikit aja ya. Jangan terlalu banyak-banyak teman-teman. Oke, lanjut kita tempelkan kayak gini tuh ya. Tekan dari bawah, kemudian agak ditarik sedikit bagian kertasnya biar manteng tuh kayak gini. Kemudian kalian urut nih dari atas ke bawah. Oke, kalau sudah kayak gini, bagian sayap jangan dulu kalian rekatkan ya teman-teman. Tapi kalian harus balik dulu kayak gini, kemudian kalian tarik ke bawah dari tengah ya, tarik ke atas ini. Oh, rapih banget ya, rapi sangat teman-teman. Kemudian bagian sayapnya kalian angkat dulu kayak gini nih, kemudian agak dipantang, ditarik. Nah, biar apa bang? Biar manteng lah, biar rapi teman-teman kayak gitu, biar gak lembek. Oke, agak sedikit ditekan biar lemnya itu cepat kering. Nah, kayak gini tuh kan, kenapa harus pakai lem kayu? Karena biar cepat kering. Kalau cepat kering itu jadi rapi teman-teman ya, gampang diatur. Udah deh, kalau gini, gunting teman-teman kayak gini ya. Mau pakai cutter boleh, pakai gunting kayak gini juga boleh teman-teman. Oke, kalau sudah kayak gini, ini tarik set. Kita lipatkan teman-teman nih ya, kita kunci dulu. Biar apa bang? Biar nggak melorot ya, kan ini sudah kencang, sudah ditarik kencang itu biar nggak melorot. Kalian kunci dulu kayak gini teman-teman. Oke, lanjut kita kasih lem bagian ujung kertas yang bekas guntingannya itu loh teman-teman. Nah kayak gini, set ujungnya aja, tidak perlu belepot, kemudian kalian lipatkan kayak gini, set. Nah mantep kan tuh, rapi seketika teman-teman. Oh ya kayak gitu. Oke, kita lem semuanya ya sampai selesai. Nah, oh kayak inilah banget. Set. Kayak gini tuh, mudah kan? Berapa tahun bang belajar bikin layangan? Cenanya. Kalau belajar bikin layangan itu sebenarnya
itu tergantung apa kerajinan teman-teman. Kalau kita rajin ya, kalau kita tekun itu pasti bisa cepat teman-teman, gak perlu lama-lama ya. Kalau saya sih bisa bikin layangan itu dari kecil, dari kelas 1 SD itu saya sudah bikin layangan teman-teman, tapi layangannya muter teman-teman, kadang ekornya panjang gitu, jadi nggak, belum punya aturan. Yang penting udah jadi layangan aja udah senang teman-teman ya. Kadang kala mah arkunya juga mulung ya, bekas layangan sobek saya ambil, kemudian saya kasih kertas lagi jadi deh layangan. Oke teman-teman, ini dia tuh, layangan setnya sudah jadi ya, sudah kita kasih kertas juga tuh ya. Oh kayak gini tuh. Jadi layangan set ini teman-teman itu dia lebih apa, lengkungannya itu di tengah, lengkungan ekornya itu di tengah nekuk kayak gini tuh. Jadi ketika kalian kepakan kayak gini tuh, dia lebih lentur di bagian tengah ini nih ya. Oh jadi lenturnya di sini nih, set dari sayap ini ke sini ke tengah ya, lentur ya kayak gitu. Nah nanti pasang tali kamannya biar lebih enak lagi di sini nih ya, sini set set, terus agak sedikit kasih agak di bawah sedikit, tali kamannya ini bakalan nyet banget. Oh ya kayak gini. Oke teman-teman, lanjut kita kasih gambar. Nah kali ini saya mau kasih gambar cap 11 saja ya, cap legend teman-teman, cap 11 legend ya. Jadi nah kayak gini, saya menggunakan warna hitam ya. Wow, lihat teman-teman, ini warnanya sangat pekat sekali. Ini lestranggianya ya hidung. Bang, catnya pakai cat apa bang? Nah ini saya pakai cat ini teman-teman ya, cat eceran, banyak teman-teman di online shop ya. Kalian yang ingin silakan deh, kalian nanti cek aja deskripsi ya. Oke lanjut. Nah ini teman-teman, kalau misalkan kuasnya kering itu biasanya kayak gini teman-teman. Ini sebenarnya kuasnya ini kering ya, harusnya sih bikin lagi nih tuh kayak gini. Kalau kuasnya kering tuh kayak gini ya, jadi kuasnya itu tidak meresap, sudah kering. Oh oke, setelah kita akalin teman-teman lah, tuh kuasnya kering, kuasnya kering guys, jadi gagal estetik. Yalah, pasti bisa lah, tenang aja, pasti yang nggak bisa. Ini warna oranye ya, bukan warna merah teman-teman, warna orange. Kayak gini tuh ya teman-teman ya, hitam dan orange. Keren nggak? Oke, jadi deh teman-teman, tinggal diterbangkan. Oke teman-teman, mantap.